Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Setiap orang percaya yang hidup seperti Tuhan Yesus akan mengalami penganiayaan karena di tempat pekerjaan, sekolah, atau tetangga ada banyak saudara orang yang menolak kebenaran dan melawan Injil kebenaran. Dan apa saja yang orang percaya katakan atau lakukan, orang-orang ini akan mencari kesalahan, mengkritik secara tajam. Saudaraku, Petrus menyebutnya sebagai penganiayaan atau penderitaan normal. Tapi dalam pembacaan ini berhubungan dengan penganiayaan atau penderitaan yang bersifat khusus. Karena yang dipakai adalah nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Untuk hal ini Petrus mau untuk kita bersiap. Nah, Petrus di dalam 8 ayat ini dengan segera memberitahukan kepada kita ada 4 sikap yang tepat untuk berhadapan dengan penderitaan model ini yang kita sebut dengan nyala api siksaan atau nyala api penderitaan ini. Yang pertama, Petrus berkata begini, kita harus bersiap untuk menghadapi penderitaan ini. Mengapa? Orang percaya harus dipersiapkan. Seringkali karena tidak dipersiapkanlah orang percaya gampang gagal menghadapi kesulitan-kesulitan yang menantang iman mereka. Itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan diri kita, mempersenjatai pemikiran kita. Kita sudah bahas dua hari yang lalu. Kita perlu mempersenjatai cara pikir kita. Dan kita perlu sekali untuk masuk dalam penderitaan ini. Dengan kata lain, kalau kita mempersiapkan diri, ekspektasi itu ada. Dan kita tidak perlu takut terhadap hal tersebut. Yang kedua, Petrus memberi instruksi begini. Setelah kita mempersiapkan diri kita, ini sikap yang kedua. Bersukacitalah kalau penderitaan datang. Wow, itu menurut saya adalah hal yang sangat penting. Mengapa kita perlu bersukacita? Orang kadang-kadang berpikir sukacita itu cuma tertawa-tertawa, merasa hati senang. Tapi sebenarnya arti kata sukacita yang adalah kara dalam bahasa Yunani itu punya pengertian bahwa orang memiliki kekuatan dari dalam untuk berhadapan dengan masalah-masalah yang ada di luar. Dan mereka sanggup mengucap syukur karena kekuatan itu. Benar kata Alkitab, sukacita adalah kekuatan Allah. Makanya selain kita mempersiapkan diri, bersukacitalah. Bersukacitalah. Sukacita kita akan kelihatan begitu indah di tengah-tengah kesulitan. Saudara, kita perlu periksa kehidupan kita dan pelayanan kita. Karena nyala api siksaan ini adalah proses pemurnian. Di mana Tuhan akan mengambil dan saudaraku membuang semua kotoran-kotoran di dalam kehidupan kita. Sekarang penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jadi kita harus bersiap dan sungguh-sungguh memeriksa hati kita. Dan secara kontinu kepada hal-hal yang baik. Nah, jelas sekali. Selain kita harus betul-betul memeriksa kehidupan kita dan mengizinkan Tuhan teropong keadaan-keadaan kita. Hal yang terakhir adalah ini. Yuk, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Benar kata Alkitab. Bahwa yang sudah mulai dihakimi adalah rumah Tuhan.
Dan kemudian kita akan pertama mengalami ujian-ujian tersebut. Dan untuk itulah Petrus berkata begini, serahkan kehidupan kita pada Tuhan. Serahkan, commit yourself to God. Bagaimana? Apa langkah praktisnya kalau kita commit diri kita pada Tuhan? Ditulis dalam ayat yang ke-19. Supaya kita tetap berbuat baik. Kita tetap berbuat baik dalam penderitaan. Kita tetap melakukan kebaikan dalam penderitaan. Kita tetap fokus untuk menyatakan pribadi Kristus bagi orang lain. Itu tandanya kita komit diri kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita menyerahkan kehidupan kita. Ya saudara, mari kita sungguh-sungguh punya komitmen di hadapan Tuhan. Yaitu saudara, kita lebih lagi setia kepada Tuhan. Karena kita tahu saudaraku bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mengambil kesempatan ini untuk kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.